Ya, saya mengatakan bahwa keadaan di Papua itu semakin kondusif. Ya. Bahwa ada ekses seminggu terakhir ini, ya kita sangat prihatin. Oke. Dan kita memberi apresiasi yang tinggi kepada aparat TNI Polri dan seluruh Satgas termasuk BIN yang ada di operasi di sana. Dan itu bukan operasi perang, itu operasi kemanusiaan. Jadi hal-hal seperti ini ya tidak bisa kemudian hanya personil tertentu gitu, karena ini semuanya harus berkoordinasi kan, Mas Bayu gitu, bahwa antara intelijen, antara TNI, Polri, kemudian juga bagaimana kementerian-kementerian lain misalnya. Ya, kendala-kendala kan tentunya kan di sana medannya kan tidak seperti ini. Ya toh medannya pegunungan segala macam itu kan membutuhkan sumber daya yang harus maksimal, ya toh. Itu pertama medan. Kedua, kelompok-kelompok ini kan sering masuk ke penduduk, menyamar-nyamar dengan penduduk seperti itu. Mereka selalu berusaha bagaimana pengejaran dilakukan oleh aparat keamanan, mereka bisa lolos. Upaya-upaya seperti itu. Batalion Raider Khusus 751 Wirajaya Sakti kembali akan ditugaskan ke daerah rawan di Papua. Pasukan ini pernah menewaskan salah satu komandan kelompok kriminal bersenjata Papua dalam kontak tembak di pagi buta. Kini pasukan dengan kualifikasi Raider ini akan kembali ditugaskan menjaga keamanan di tanah Papua. Tentunya siap pula jika ditugaskan mengejar KKB yang masih menebar teror. Sebelum berangkat ke medan tugas, pasukan Raider Khusus 751 Wirajaya Sakti kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewa itu tak lain adalah Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen TNI Ignatius Yogo Triyono. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini mendatangi markas Batalion Infanteri Raider Khusus 751 Wirajaya Sakti Yonif RK 751 VGS untuk memeriksa kesiapan operasi tingkat prajurit Yonif RK 751 Wirajaya Sakti yang akan berangkat tugas ke wilayah Provinsi Papua. Di hadapan para prajurit, Raider Yonif 751 Maijen Yogo mengingatkan agar seluruh prajurit selalu waspada dan siap setiap saat. Jangan lengah, pedomi disiplin, tempur selalu budi sistem, dan jaga kesehatan. Kalian harus selalu siap dan waspada, serta jangan lengah dan setiap melaksanakan penugasan. Katanya seperti dikutip dari keterangannya tertulis penerangan Kostrad yang diterima Koran Jakarta baru-baru ini. Hal-hal lain diingatkan Jenderal Yogo adalah soal pengamanan personel, kata dia. Pedoman pengamanan personel harus diterapkan dengan disiplin. Minimal 4 sampai dengan 6 orang dalam setiap kegiatan. Katanya, tak lupa Jenderal Baret Merah ini juga berpesan kepada para komandan Pos Satgas Yonif RK 751 Wirajaya Sakti kepada Jenderal Yogo dan Denspos harus berorientasi pada tugas pokok. Jangan terlena dengan tugas yang lainnya yang akan mengakibatkan kerugian personel dalam material. Kalian harus bangga dalam mengembangkan amanah tugas yang diberikan, apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh anak buah bertanggung jawab atas komandan. Jadi para komandan harus menjadi contoh bagi anak buahnya, kata Jenderal Didikan Kopassus tersebut. KKB Papua memang kini sedang disoroti tajam akibat kelakuannya. Kutip dari Gridor dari Kompas TV diketahui KKB Papua sempat menguasai bandera Aminggaru hingga timbulkan kerusakan dan korban jiwa. Kini beredar video yang merekam aksi TNI Polri tengah berjuang merebut bandara Aminggaru dan para teroris KKB Papua. Dikutip Gridor dari Surya, kronologinya berawal saat kelompok kriminal bersenjata Papua membakar fasilitas bandara Aminggaru Kamis petang 3 Juni 2021. TNI Polri yang dipimpin Kapolres Puncak Kombon 1 Nyoman Punia bergerak melakukan penyisiran dan olah TKP. Namun saat masih di jalan samping bandara, pasukan TNI Polri yang menggunakan kendaraan ditembaki KKB Papua. Kontak senjata sekitar 3 jam pasca kontak senjata, pasukan TNI Polri berhasil menguasai bandara Aminggaru. Satgas Manangkawi langsung melakukan olah TKP. Pimpinan KKB Ejenius Kagoyal takut setelah mati jika TNI pakai 3 senjata ampuh ini. KKB Papua dijamin tamat jika bertemu, ini pasukan rahasia bentukan Luhut Prabowo. Kisah pimpinan KKB Papua temui Presiden Soeharto. Sebelumnya KKB Papua merusak ruang tunggu dan tower air traffic controller di Bandara Aminggaru Ilaga Puncak. Tak terkecuali satu pesawat yang terparkir di apron bandara. Selain itu 3 rumah milik Dinas Perhubungan
dan 1 rumah milik warga di sekitar bandara dibakar. Sementara itu, 3 warga sipil meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka saat terjadi kontak tembak antara petugas gabungan TNI Polri dengan kelompok teroris Ilaga Kabupaten Puncak, Papua. Sampai saat ini kepolisian belum bisa memastikan dari peluru siapa ke-6 korban tersebut terkena. Saat terjadi kontak senjata, KKB Papua yang terdesak masuk dan bersembunyi di perkampungan hingga menimbulkan korban jiwa. Siasat cerdik Irjen Matius Diafahiri. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Matius Diafahiri merupanya tak mau terpancing oleh aksi kebrutalan teroris KKB Papua tersebut. KKB Papua menembak warga sipil yang berstatus sebagai pekerja bangunan di Habal Haleti, Kampung Eromaga, Distrik Omokia. Penembakan terjadi pada Kamis 3 Juni 2021 siang. Kebrutalan KKB Papua semakin menjadi-jadi. Di hari yang sama mereka membakar 1 tower bandara, ruang tunggu bandara, 3 perumahan perhubungan udara, dan 1 rumah warga pada pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Satgas Menangkawi yang menuju ke lokasi kejadian sempat kontak senjata selama 1 jam dengan teroris KKB Papua. Aparat keamanan memilih mengurungkan niat untuk mengejar para teroris KKB Papua yang lari ke hutan lebat. Dimungkinkan hanya mereka yang menguasai medan. Namun, aksi pengamanan bandara dilanjutkan aparat gabungan pada Jumat 4 Juni 2021 pagi. Setelah terjadi kontak senjata dan teroris KKB Papua lari ke perbukitan penuh pepohonan lebat, Kapolda Papua Irjen Matius Diafahiri memerintahkan aparat keamanan mundur dan tidak mengejarnya. Fahiri tidak ingin ceroboh dalam mengejar para teroris, sebab jika ceroboh maka akan menyumbang senjata dan amunisi kepada para teroris Papua tersebut. Kalau ceroboh justru kita jadi penyumbang senjata dan amunisi buat mereka, kata Irjen Matius Diafahiri. Di sekitar Bandara Aminggaru adalah kawasan perbukitan yang masih dipenuhi perpohonan hingga aparat keamanan sempat mengalami kesulitan mendekati tempat kejadian. Tim gabungan pun memutuskan menghentikan sementara kontak senjata pada Kamis malam. Irjen Matius Diafahiri mengaku telah memberikan instruksi supaya aparat keamanan di daerah rawan tidak gegabah. Salah satu kendala aparat keamanan dalam menghadapi KKB adalah kondisi geografis. KKB yang merupakan masyarakat setempat lebih menguasai medan sehingga sulit untuk dikejar. Bila aparat ceroboh dan memaksakan diri untuk mengejar pada saat situasi tak memungkinkan, justru akan menguntungkan KKB. Kalau ceroboh justru kita akan menyumbang senjata dan amunisi buat mereka, kata dia. Namun Kapolda menegaskan tidak akan mundur menghadapi serangan KKB.